Selamat sore Bapak Ibu yang terkasih, bertemu lagi kita dalam Bina Pasutri GKI Camat. Ini adalah sesi yang ketiga dari seri meeting yang kita rencanakan dalam tahun ini. Kali ini kita mengusung tema Love and Respect. Sesuatu yang kadang di dalam kehidupan rumah tangga terkaget-kaget kita menyadari kemana ya beberapa unsur dari ini kok jadi hilang gitu. Dulu pada waktu pacaran, love and respect itu betul-betul terimplementasikan dengan baik dan sempurna. Pada waktu pacaran, love tidak kurang diberikan dan respect tidak kurang ditunjukkan. Tetapi kadang-kadang di dalam kehidupan pernikahan yang sudah berjalan sekian lama, kemudian kita menyadari apa yang kurang ya, tidak terlalu paham gitu. Bapak Ibu, apakah Anda pernah mendengar lagu All You Need Is Love? Lagunya Beatles. All you need is love. All you need is love. Ya. Lagu yang dinyanyikan oleh The Beatles yang melakukan revolusi pop dunia tahun 60 hingga 70-an ya. Lagu yang meledak pada zamannya dan masih enak kita nikmati hari ini. Intinya mereka bercerita bahwa yang kamu butuhkan hanya cinta. Cinta itu segalanya. Kalau kau memiliki cinta, beres. All You Need Is Love memang semboyan ya, semboyan yang kita usung pada masa pacaran. Pernyataannya bisa bermacam-macam. Orang bisa dengan sangat kreatif mengatakan love itu yang seperti apa, love itu di mana, dan love itu bagaimana. Love is in the air. Kulihat berjuta cinta di matanya, di wajahnya, di langkah kakinya, dan terbawa dalam mimpi-mimpi malam. Sampai Vina Panduwinata menyanyikan lagu itu ya. Di dadaku ada kumismu, bukan kumis itu dalam arti yang apa namanya, dalam arti yang harafiah gitu, tapi itu cinta gitu ya. Ada senyummu, ada apalah intinya seperti itu. Tetapi di dalam perjalanan kehidupan berkeluarga ternyata nggak seperti itu. All you need is love ternyata hanya ada, cocok, dan benar pada lagu saja. Hanya ada pada lagu saja kebenaran all you need is love. Kenapa? Memang cinta bukan segalanya. Cinta saja tidak cukup dalam pernikahan. Dalam pernikahan kita membutuhkan komitmen. Dalam pernikahan kita membutuhkan tanggung jawab. Dalam pernikahan kita membutuhkan respect. Dalam pernikahan kita membutuhkan pengakuan. Dan sebagainya, dan sebagainya. Intinya, pernikahan membutuhkan lebih dari sekedar cinta. Karena pada kenyataannya, 5 dari 10 pernikahan di Amerika ini menurut riset berakhir dengan perceraian. Karena mungkin mereka memasuki pernikahan hanya berdasarkan cinta. Ketika kebutuhan akan yang lain tidak terpenuhi, terheran-heran, melek melihat kenyataannya, nggak bisa menerima, lalu cerai. 5 dari 10 pernikahan, artinya 50% keluarga di Amerika bercerai. Yang perlu kita ingat, Amerika adalah negara Kristen. Kristen melarang perceraian, bukan? Pertanyaannya bagaimana di Indonesia? Negara yang mayoritasnya penduduk yang di dalam agamanya tidak dilarang bercerai. Ada aturan rapi untuk mengatur perceraian. Kalau itu menjadi biasa bagi mereka, itu menjadi momok bagi kita. Menjadi sebuah kenyataan yang tidak bisa kita hindari yang berlangsung di depan mata kita. Memang benar yang Beatles katakan bahwa cinta itu sangat penting. Namun sekali lagi saya katakan, pernikahan membutuhkan lebih daripada sekedar itu. Pernikahan membutuhkan upaya dan kesungguhan untuk saling menghargai. Not just love, but also respect. Itu yang dibutuhkan dalam pernikahan.
Ada banyak pernikahan tidak lagi saling menghargai. Pernikahan diisi dengan ucapan, tindakan, respon, serta perilaku-perilaku yang saling melukai, saling menyakiti. Yang kalau ditanya pada pelakunya, enggak, saya enggak pernah memaksudkan begitu. Dan Anda harus percaya itu. Ketika dia mengatakan, saya tidak pernah memaksudkan begitu. Ya, tetapi bagaimana dengan fakta yang melakukannya tidak memahami bagaimana seharusnya dia berperilaku, bagaimana seharusnya dia berespon, bagaimana seharusnya dia berucap dan bertindak. Kita banyak belajar melalui five love language, melalui komunikasi dalam keluarga kemarin, melalui upaya untuk mengenal pasangan secara lebih, itu tujuannya begitu. Supaya tidak terjadi hal-hal yang selalu dilabeli tidak dimaksudkan, tetapi terjadi. Ketika hal itu terjadi, keluarga, rumah tangga menjadi bagaikan Taman Eden yang hilang. Rumah tangga yang diidamkan keindahannya bagi Taman Eden yang pertama kali diserahkan kepada manusia, begitu indah, begitu nyaman, begitu mengasihkan, begitu mencukupi, dan begitu sempurna seolah-olah ya. Tetapi karena dosa, keindahan tak bisa dirasakan lagi. Dan manusia terusir ke bumi yang dikutuk Allah. Apa yang kita alami dalam keluarga yang terus berlangsung seperti itu, seperti mengulang tragedi awal penciptaan ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Ada banyak pernikahan yang menjalani dan berputar-putar pada crazy cycle. Apa crazy cycle? Crazy cycle itu terbentuk karena pasangan menghidupi sistem yang tidak sehat dalam pernikahan. Membiarkan dan menyerah pada hilangnya cinta, pada hilangnya penghormatan di dalam pernikahan. Di Efesus 5 ayat 33 dituliskan, bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihlah istrimu seperti dirimu sendiri. Dan istri hendaklah menghormati suaminya. Hasil dari kegagalan dalam memahami keinginan pasangan, kegagalan berkomunikasi satu sama lain, dan juga kegagalan dalam memenuhi kebutuhan pasangan dan lain-lain, menghasilkan crazy cycle. Tanpa cinta, istri akan bereaksi, menghilangkan respek. Padahal tanpa respek, itu menimbulkan reaksi dari suaminya yang akan menghilangkan love-nya. Tapi mana yang terjadi lebih dulu dan mana yang diakibatkan, seperti telur dan ayam. Mana duluan? Yang duluan ayam, ya. Tuhan tidak menciptakan telur ayam yang menetas lalu jadi ayam. Tuhan menciptakan ayam. Tetapi seperti itu. Karena tidak ada cinta, istri kehilangan respek kepada suaminya. Karena tidak mendapatkan respek, suami kehilangan cinta terhadap istrinya. Dan terus dipelihara sehingga membentuk satu sistem yang begitu aja. Membentuk crazy cycle. Ada sepasang suami istri yang sama-sama bekerja, di mana karir dan pendapatan istri lebih tinggi dari suami. Ini satu kasus, ya. Sehingga istrinya sering berpergian untuk urusan kantor dan jarang di rumah. Namun karena tanggung jawabnya, ia mengendalikan keputusan-keputusan penting di rumah, baik tentang keputusan keuangan dan pendidikan anak. Remote dari jauh. Ini membuat suami merasa tidak dihargai. Sehingga suaminya menyibukkan diri dalam pekerjaan dan berbagai aktivitas di luar rumah. Padahal ketika istri mengambil tanggung jawab dan mengendalikan dari jarak jauh, bukan karena dia tidak menghormati suaminya, tetapi karena mungkin sudah terjadi pembagian peran seperti itu di rumah itu. Atau bisa juga memang karena
ternyata suaminya memang tidak menggantikan peran itu ketika istrinya pergi. Lalu timbullah perasaan tidak dihargai itu. Tetapi perasaan tidak dihargai itu juga bisa dianalisa, mungkin bukan sekedar timbul dari istrinya yang terlalu dominan mengatur, tetapi juga minderwaardigheid kompleks dari suami itu karena istrinya punya karir dan pendapatan lebih tinggi. Bisa seperti itu ya. Tetapi intinya suaminya merasa tidak dihargai. Lalu memilih kompensasi, memilih kesibukan dalam pekerjaannya maupun aktivitas di luar rumah. Ia sering meluangkan waktu bersama teman-temannya. Bisa dibayangkan, beberapa pekerjaan dan tanggung jawab di rumah, household care-nya menjadi sedikit tertinggal. Nah, istrinya tidak memahami tindakan suaminya itu. Ia merasa apa yang dilakukan untuk kebaikan dan kesejahteraan keluarga dengan sampai berdarah-darah itu sampai di luar pun ngurusin itu, namun menurutnya suaminya tidak menunjukkan rasa terima kasihnya. Ia tidak mendapat penerimaan, ia merasa diabaikan dan tidak dicintai oleh suaminya. Ini kan blunder. Persoalannya di mana dulu yang timbul? Apakah istrinya tidak menghormati suaminya? Apakah suaminya tidak menghormati istrinya? Enggak. Tadi awalnya enggak begitu. Istrinya tetap menghormati suaminya, tetapi karena mungkin menurut pembagian peran, urusan rumah tangga adalah dia ratunya yang mengambil peran, akhirnya dia lakukan itu. Suaminya yang minder sejak awal, tidak melakukan tugasnya, mencari kompensasi, membuat dirinya berharga karena dia merasa tidak dihargai oleh istrinya, tidak mendapat respek dari istri pada sangkanya, ya. Lalu dia mencari kesibukan di luar bersama teman-temannya. Istrinya kemudian lebih gitu. Aku yang sudah melakukan tugas di luar kemampuanku, bahkan kok tidak diperhatikan ya? Dia tidak mencintai aku. Dia tidak melakukan tugasnya. Tidak menunjukkan cintanya kepada aku. Nah, terjadilah crazy cycle. Ya, kita bingung mau mulai dari mana tadi. Betulkah suami itu tidak mencintai istrinya? Atau betulkah istri itu tidak menghormati suaminya? Bingung kan kita? Dan itu terjadi crazy. Kalau itu berlangsung terus, itu crazy cycle. Kisah lainnya, ada seorang suami yang bekerja full time dengan kesibukan pekerjaannya yang menyita waktunya sampai, pokoknya bagi dia menurutnya itu adalah demi keluarganya, ya. Sehingga bagi dia cukup adil apabila domestic job, mengurus 3 orang anak dan tugas-tugas lain di rumah menjadi tanggung jawab istri, menurutnya, ya. Untuk itu ia tidak pernah mau ikut mengurus anak-anaknya sejak bayi, karena baginya itu adalah pekerjaan istri. Kalau dia pulang ke rumah, dia menuntut semuanya sudah beres. Karena menurutnya, waktu seharian lebih dari cukup untuk sekedar, dalam tanda petik, menuntaskan semua tugas-tugas tersebut. Lalu ia merasa tersinggung ketika istrinya memintanya mengikuti pertemuan parents meeting di sekolah. Juga mengambil rapot. Ya, ini kan Sabtu. Mumpung ayah libur, tolong dong ikutin parents meeting dan mengambil rapot anak-anak. Aku tak beresin rumah dan jaga anak-anak. Suami ini tersinggung. Baginya hal itu mempermalukan dan merendahkan dirinya. Lihat, dia merasa tidak mendapat respect. Dia merasa istrinya tidak menghormatinya, merendahkan dan mempermalukan dia. Kok dia harus melakukan tugas domestic job? Kalau sudah begitu, biasanya dia akan bereaksi. Cintanya berkurang. Itu ditunjukkan dengan tidak mau melakukan itu. Akibatnya apa? Istrinya akan bereaksi.
kurang menghormati dia. Ya, akan itulah crisis cycle. Melihat reaksi seperti itu, istrinya merasa bahwa suaminya tidak pernah mencintainya dengan berbagai pekerjaan untuk urusannya. Ia tidak peduli dengan kerepotannya mengurus anak-anak dan tugas-tugas rumah. Lebih-lebih menolak membantunya menghadiri pertemuan parents meeting di sekolah anak. Karena baginya, sudah sewajarnya suami ikut berkontribusi membantu mengurus anak-anaknya maupun domestik job. Di masing-masing pihak timbul pemikiran ini. Harusnya sudah sewajarnya menurut istrinya, kalau suaminya itu berkontribusi membantu melakukan domestik job, toh libur. Sekali-kali suaminya melakukan tugas yang biasa dilakukan oleh ibunya. Toh dengan suaminya melakukan tugas yang dilakukan oleh ibunya tidak nganggur gitu. Sementara istri suaminya menganggap aku udah kerja mati-matian, banting tulang buat kalian semua, harusnya aku terbebas dari itu. Nah, apa yang baru kita bicarakan merupakan sebuah siklus ketidakwarasan. Kita melakukan hal yang sama berulang kali dengan efek buruk yang sama. Itu siklus ketidakwarasan. Begitu banyak buku-buku yang ditulis untuk mengupayakan perkawinan yang lebih baik. Banyak dari antara kita mungkin membaca banyak di antaranya. Baik tentang komunikasi, mengelola keuangan, seks, parenting, intimacy, bahkan ada buku-buku yang memberikan tips gitu ya, menjadi suami atau istri yang lebih baik dalam waktu 30 hari. Tampaknya sebuah hal tersebut tidak membawa hasil atau menjadikan pernikahan lebih baik. Ketidakwarasan atau kegilaan tadi terus berlanjut. Siklus gila inilah yang terjadi pada pasangan ketika istri tidak menghormati suaminya dan suami tidak mencintai istrinya. Ini menghasilkan siklus hukuman yang biasa, di mana kurangnya cinta, sesuatu yang paling dibutuhkan oleh istri, dan kurangnya rasa hormat, sesuatu yang paling dibutuhkan oleh suami, dipertahankan dalam lingkaran setan. Puas dengan keadaannya seperti itu. Karena kamu nggak menghormati aku, ya aku nggak mencintaimu. Di sana mikir, karena kamu nggak mencintai kamu, aku ya nggak menghormatimu. Terus dipertahankan. Siklus gila yang baru saja kita lalui akan terus berjalan tanpa akhir. Meskipun kita kelelahan. Kita seperti terhisap ke dalamnya. Menikmatinya. Dalam tanda petik ya. Energi terkuras. Tidak fokus. Keluarga kehilangan makna. Dan emosi kita tercerai-berai. Kita akan masuk dalam kubangan lumpur hisap. Dan bisa jadi tidak pernah bisa keluar lagi. Lalu ujung-ujungnya menyalahkan Tuhan atas pasangan yang tidak seimbang. Mencari pasangan yang seimbang adalah tugasmu, bukan tugas Tuhan. Tuhan memberikan kesempatan yang luas untuk kita memilih, untuk kita bertumbuh bersama. Menyalahkan Tuhan yang telah memberkati pernikahan dan menghadapi pernikahan dalam keputusasaan. Apakah kita mau berhenti dan menyerah di sini? Atau masihkah kita mau taat kepada Tuhan untuk tetap mengerjakan pernikahan kita? Seburuk apapun itu. Apabila kita memilih untuk tetap menjalani pernikahan, apa yang harus diupayakan? Dalam hidup anak-anak Tuhan, ketaatan akan membuahkan harapan. Berikut kita akan lihat bagaimana berupaya untuk mengubah crisis cycle menjadi energy cycle. Beberapa hal yang dapat kita upayakan. Yang pertama, menyadari adanya crisis cycle. Jangan diingkari. Kalau kita mengingkari, berarti kita menikmati dalam tanda petik hidup di dalamnya. Kita menganggap itu tidak ada. Menganggapnya sebagai suatu kewajaran. Menganggapnya sebagai sesuatu yang biasa, bahwa memang beginilah dinamika itu. Tidak, ya.
Jadi pertama harus disadari bahwa crisis cycle itu ada. Dan bagaimana kita terhindar dari itu? Makanya melakukan ini ya. Menyadari adanya crisis cycle dan kita kadang-kadang menjadi pelakunya. Yang kedua, kita harus punya komitmen untuk berubah. Perubahan yang dapat kita upayakan disebut dengan siklus energi yang bersifat proaktif, positif, dan preventif. Bagaimana caranya? Ingatlah yang dinasihatkan oleh kitab suci. Efesus 5 ayat 33 tadi ya. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Hendaklah suami menunjukkan dan memenuhi kewajibannya terhadap istri. Demikian pula istri terhadap suaminya. Itu 1 Korintus 7 ayat 3. Bagaimana menghormati suami? Bagaimana menghormati suami? Saya ingin berbagi kepada ibu-ibu apa yang dibutuhkan para suami. Sehingga para ibu bisa menunjukkan sikap perilaku itu agar bisa membuat suami merasa dirinya dihormati. Jika para ibu, jika para istri tidak para menghormati para suami yang adalah pria itu, maka pahamilah ini. Pria membutuhkan chair, akronim ya, dari kursi. Chairs merupakan upaya istri menunjukkan rasa hormat pada suaminya. Kalau dipahami dan mau dilakukan. Memberikan apa yang paling dibutuhkan suaminya sesuai naturnya sebagai pria. Yang pertama adalah C, conquest. Conquest itu apa ya? Penaklukan. Para pria itu selalu mendapatkan penaklukan. Mereka ini selalu berharap menjadi pahlawan gitu ya. Selalu berharap menjadi sumber prestasi bagi keluarganya. Sehingga para istri perlu menghargai keinginan para suami untuk bekerja dan berprestasi. Tidak ada suami yang naturnya ingin nganggur, enggak. Enggak ada suami yang naturnya itu ingin anggap biasa-biasa. Enggak ada. Semua suami ingin berprestasi, meskipun dia sedang tidak bekerja. Jadi, kalau para suami sedang tidak bekerja, dia sebetulnya sedang kehilangan sebuah pegangannya, sebuah upaya pengakuannya. Kalau sudah begitu, jangan dilecehkan. Kamu nganggur aja, tidak berguna. Itu menghancurkan integritasnya. Itu menghancurkan harga dirinya. Sekecil dan seremeh apapun pekerjaan dan pencapaian suami, itu menunjukkan dan merupakan identitasnya. Kamu nggak seperti Pak Rio yang konsultan. Kamu cuman nggak seperti Pak Max, MC, kan? Itu akan menghancurkan harga diri suami. Sekecil apapun pekerjaan dan pencapaiannya, hargailah. Karena itu merupakan identitasnya. Karena itu menyatakan siapa dirinya. Coba perhatikan. Obrolan apa di antara para pria? Kalau ketemu di antara teman akrab yang sudah lama, pertanyaannya gini. Kamu kerja apa sekarang? Ya kan? Selalu itu. Karena di sana identitas mereka. Tidak jarang ketika pria tidak berprestasi dalam pekerjaannya, ia memiliki kecenderungan depresi dan mempengaruhi aspek lain dalam
hidupnya. Ketika itu terjadi, para istri harus menjadi penolong yang sepadan itu, ya. Sebaliknya, ketika wanita memiliki karir cemerlang dibanding suaminya dan tidak memiliki pemahaman ini, akan membuat celah bagi konflik tajam dan akan memojokkan pria pada titik yang membuatnya merasa insecure. Ingat tadi ya, ada cerita pria yang istrinya karir dan gajinya lebih tinggi. Ibu itu melakukan semua dengan baik loh. Tapi bapak itu merasa insecure kan? Lalu merasa istrinya tidak respect kepadanya. Untuk itu penting bagi para wanita yang menjadi istri untuk menyatakan penghargaan pada suami. Seperti ungkapan sederhana terima kasih sudah bekerja buat keluarga. Para pria menginginkan istrinya mendukungnya dalam pekerjaannya. Bagaimana dengan Alkitab? Ternyata Allah menggariskan Adam dalam konteks bekerja. Di Kejadian 3 ayat 17b disebutkan, dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Itu bekerja. Menghasilkan. Menjadi breadwinner. Ya. Yang kedua adalah hierarki. Hierarki itu apa ya? Hierarki itu apa ya? Pria itu punya keinginan, niat, serta upaya untuk melindungi dan memenuhi kebutuhan keluarga. Dia berada di tingkatan paling atas dalam tanggung jawab itu. Selalu merasa seperti itu. Nah, hargai itu. Hierarki itu tingkatan gitu. Dia merasa berada di tingkatan paling tinggi untuk bertanggung jawab. Itu perasaan yang tidak pernah salah. Memang harusnya begitu, gitu kan? Berikan pengakuan pada keinginannya, pada niatnya, serta upaya untuk melindungi dan memenuhi kebutuhan keluarga. Berikan pengakuan pada pria untuk perlindungannya secara verbal. Memberikan pengakuan atas keputusan dalam keluarga. Meskipun itu dibuat bersama-sama. Terima kasih Bapak sudah memimpin. Oh, nak, bapakmu yang membuat gini. Itu bagus. Ketika membesarkan anak, tidak jarang anak-anak melihat ayah sebagai payung atau atap atau pelindung bagi keluarga terhadap ancaman bagi keamanan secara fisik dan psikis. Tunjukkan itu, akui itu, hargai itu. Pria membutuhkan itu. Untuk itu para suami harus belajar untuk mewujudkan upaya perlindungan. Jangan hanya punya niat saja. Jangan merasa itu tanggung jawabnya saja. Tetapi upayakan untuk mewujudkan upaya perlindungan itu. Yang ketiga, otoritas. Hargai keinginan pria untuk melayani dan memimpin. Siapa pemimpin dalam rumah tangga Anda? Para suami seyogyanya memberi contoh setiap anggota keluarga dalam beribadah dan melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Apakah para suami di sini sudah melakukan itu? Ketika ayah tidak mampu menunjukkan otoritas Allah dalam rumah tangganya, anggota keluarganya akan gelisah dan tidak mampu memiliki arahan yang benar. Kenapa demikian? Karena bagi anak-anak, kita orang tua, dan terkhusus ayah, adalah representasi Allah yang tidak kelihatan itu bagi mereka. Apa yang dilakukan ayah? Apa yang ditunjukkan ayah? Apa yang dirasakan mereka dari ayah? Itu menggambarkan begitulah sifat Tuhan. Ayah yang menuntun, oh berarti Allah itu penuntun. Ayah yang pengampun, oh berarti Tuhan pengampun. Allah yang pemberi dan memelihara, oh berarti Allah itu seperti itu. Kalau ayahnya adalah pemarah, pembentak, pemukul, penghukum, itu juga gambaran anak-anak akan Allah. Meskipun orang tua terpanggil untuk bersama-sama mengenalkan anak-anak pada Tuhan, pada Yesus Kristus itu, tetapi menjadi tugas ayah yang terutama
sebagai imam dalam keluarga untuk membawa anak-anak ke sana, untuk membawa keluarga ke sana. Ucapan seorang ayah merupakan sabda dalam keluarga. Demikian pula visi dan misi keluarga berasal dari seorang ayah. Anak remaja akan memiliki identitas yang kuat ketika ayah memiliki atau menghidupi otoritasnya. Yang keempat, insight, wawasan. Hargailah keinginan para pria untuk menganalisis dan menasehati. Meskipun kadang-kadang kita, kamu ini nanya dulu dong, kumpulin fakta dulu dong, kumpulin itu, baru melakukan ini, jangan keburu-buru. Mungkin kondisinya begitu, suka terburu, nggak apa-apa. Hargai dulu keinginannya untuk itu. Hargai dulu niatnya untuk itu, baru nanti dikoreksi. Ya, apa yang saya sampaikan baik sih, memang harusnya begitu. Kita akan melakukan itu. Ada beberapa hal yang akan membuat itu lebih baik kalau ayah tahu datanya dulu. Bahwa sebetulnya anak sudah melakukan itu dan tidak melakukan seperti yang dituduhkan. Seperti itu ya. Insight. Yang berikutnya adalah relationship atau hubungan. Para pria menginginkan adanya relasi persahabatan yang dibangun atas dasar bahu-membahu bersama pasangannya. Ya, seperti itulah. Kadang-kadang dengan istri itu seperti dengan sahabat, gitu ya. Bisa berbagi, bisa ngomong apa saja. Apalagi tingkatnya lebih tinggi dari sahabatnya. Gitu. Tetapi banyak pria, banyak suami yang kadang-kadang meremehkan istrinya. Perempuan ngerti apa lah? Kenapa lu kawin dengan perempuan itu? Ada pesan gini, jangan pernah menertawakan pilihan istri Anda. Karena Anda pun adalah pilihannya. Kalau Anda menertawakan pilihan istri Anda karena menurut Anda itu konyol, maka Anda adalah salah satu kekonyolan itu. Ya, yang berikutnya sexuality atau seksualitas. Pria selalu menginginkan keintiman seksual. Karena salah satu tolok ukur pria, dia merasa dicintai kalau dia diberikan pelayanan seksual. Gitu ya. Bu Linda akan melanjutkan dengan bagaimana mengasihi istri. Tadi ini menghormati suami, Charles. Menghormati istri, mengasihi istri apa? Ini dia. Kalau salah satu saja yang bergerak, maka itu jadi tidak seimbang, berat sebelah. Maka ketika bicara tentang pernikahan, timbangannya harus sama. Di sisi pria itu dia membutuhkan wanita itu bisa menghormati dia, tetapi di sisi wanita dia menginginkan pria mencintai atau mengasihi dia. Dan tadi kita sudah dapat Charles. Kita mau bicara tentang bagaimana pentingnya bagi wanita untuk disayangi, dikasihi. Tidak hanya bicara soal cincin pernikahan, tidak hanya bicara soal bunga yang diberikan, tetapi ini bicara dalam keutuhan sehari-hari. Bagaimana itu bisa dilihat dan dirasakan oleh wanita. Sehingga akan mudah sekali ketika kita itu melihat dalam akronim couple. Couple ini closeness, openness, understanding, atau listening, kemudian peacemaking, dan loyalty, serta esteem. Nah, kita lihat dulu bicara tentang, jadi ini merupakan alat bantu dari pria untuk bisa mencintai para istri. Saya dari sisi wanita berbicara tentang perasaan saya, kebutuhan saya. Tadi Pak Jarwo dari sisi pria yang berbicara tentang kebutuhan pria atau seorang suami. Maka kita bicara tentang closeness atau kedekatan. Bagaimana seorang wanita ingin ada kedekatan relasi dengan suami. Ini bicara bukan soal duduk bersisian, bukan. Tetapi connecting. Ada keterhubungan antara ku dan mu.
antara istri dan suaminya. Dan ini termasuk di antaranya komunikasi yang kita sudah bicara 2 bulan lalu. Ini juga bicara tentang bagaimana kita punya intimasi di sini. Bagaimana kemudian dengan keintiman yang kita bangun, tidak bicara soal diranjang saja, tetapi keintiman itu ketika kita bicara tentang pria menghendaki istrinya juga di dalam mengambil keputusan. Pria menghendaki istrinya juga bisa memahami keinginan dan apa yang dia rasakan. Jadi ini bicara tentang bagaimana kita punya keterhubungan satu sama lain. Nah, yang kedua adalah openness. Openness ini bicara soal keterbukaan. Seorang wanita ingin sekali prianya atau suaminya itu punya keterbukaan, sharing feeling and thinking. Ini bicara tentang bagaimana kita bisa memposisikan pasangan kita, yaitu para wanita atau para istri di dalam sehari-hari untuk mempercayai dia di dalam isu-isu yang kita rasakan. Saya ingat di satu sesi yang pernah kita bahas, ketika kami baru menikah, kemudian saya yang tadinya itu sangat sibuk di kantor, apalagi saya juga ngambil kuliah sepanjang bekerja, kemudian kami harus pindah ke Sukabumi dan saya jadi wanita rumahan, saya cukup bingung untuk beradaptasi. Jadi kalau Pak Jarod pulang, saya tanya, gimana Pak hari ini? Pak Jarod cuma jawab satu kata, biasa. Gimana Pak hari ini? Biasa. Dan di situ saya merasa, loh, kok biasa ya? Saya yang di rumah seharian cuma dibiasain gitu. Memang dia akan cerita banyak hal, tapi saya nggak kepengen itu. Saya pengen diceritakan sesuatu yang menghubungkan saya dengan dunianya. Ada keterhubungan tadi, closeness tadi. Tetapi day by day itu sebelum bayi kami ada, day by day akhirnya dia memahami bahwa saya menginginkan adanya keterhubungan dan adanya keterbukaan tadi. Dia bisa curhat, tetapi tidak juga saya melangkah kepada keterikatan dengan kantor. Tidak bicara soal intervensi saya dengan pekerjanya, itu berbeda. Nah juga kita bicara tentang pemahaman atau understanding di sini. Buat para wanita ingin ngomong, sekedar ngomong saja, hanya sampai situ. Tetapi buat para pria yang memang mereka diciptakan sebagai manusia yang problem solver atau yang menyelesaikan masalah, ini tidak ketemu kadang-kadang. Sehingga tidak jarang kemudian para pria ingin memperbaiki atau fixing something dari apapun isu yang diutarakan istri. Nah, para suami bertahanlah dengan telinga dan hati saja di sini. Karena ada banyak hal yang kami para wanita pengen curhat saja, pengen ngobrol tanpa harus diselesaikan, diberikan solusi. Dan ini unik, yes, sampai hari ini menjadi isu penting buat berkomunikasi. Hanya mau didengerin aja, listening and understanding. Listening and understanding, udah itu saja yang kita pegang. Tetapi di dalam listening itu kita menangkap bahwa oh dia itu ternyata punya keinginan begini yang dia nyampainya dari sana sini. Kami para wanita kadang-kadang pakai rute terjauh. Padahal itu cuma 1 meter di depan, tetapi nanti muter-muter sampai 10 kilometer. Capek? Ya iya. Tetapi itulah salah satu resiko di dalam pernikahan. Kita juga bicara tentang peacemaking. Bagaimana kami para wanita itu ingin sekali rumah yang tenang. Rumah yang penuh dengan kedamaian. Maka ketika itu meminta para pria untuk meminta maaf, lakukan itu. Itu tidak akan menurunkan pride para bapak-bapak atau para suami. Maaf itu menjadi satu kata magic yang akan merecovery hubungan kita yang sempat panas, sempat meruncing, sempat konflik. Dan itu tidak berarti kemudian menempatkan para pria, para suami itu di bawahnya wanita. Peacemaking itu ketika kita berbicara tentang bagaimana saya mencintaimu, melebihi ego saya.
melebihi pride saya. Dan itu tidak berarti para suami akhirnya tidak menjadi tampuk. Bukan. Jadi budaya-budaya tertentu ternyata itu tidak mudah bagi para pria untuk bisa mengakui kesalahan. Nah, kita tidak mau bicara budaya, kita mau bicara soal manusia Kristen. Seorang suami Kristen yang mau dengan rendah hati meminta maaf kepada istrinya manakala ada sesuatu hal yang menyakiti istrinya. Itu seperti Pak Jarod pernah cerita ketika ada pasangan yang lagi jalan-jalan di hutan, kemudian mereka dengar kerusak-kerusak di rumput, terus si istrinya bilang itu gajah. Suaminya bilang, bukan, itu ular. Mereka berantem. Pada akhirnya suaminya bilang, iya, itu gajah. Udah, ya itu gajah. Jadi tidak berarti terus akhirnya si suami kehilangan harga diri di situ. Dan ini penting memulihkan atau pulihnya suatu relasi. Bagaimana dengan loyalty? Loyalty ini bicara soal kesetiaan. Ada pepatah di kita, pemeo yang kita kadang-kadang dengar di awam, begitu pria menginjakan kaki di kaset depan rumah, dia single. Dia bukan lagi pria beristri. Nah, ini harus dijaga. Ketika bicara soal loyalty, banyak wanita, banyak istri menginginkan family man, yang berarti kemanapun dia pergi, dia menggambarkan aku adalah suami dari istriku dan ayah dari anak-anakku. Nggak harus dia bawa sesuatu ke rumah, nggak perlu. Tetapi hatinya sudah diserahkan sepenuhnya kepada keluarganya. Ini bicara soal kesetiaan, bicara soal loyalty. Bagaimana dia membawakan sikapnya, ucapannya terhadap wanita-wanita di luar rumah misalnya. Bahwa kemudian pria ini cakep, punya karisma, enggak apa-apa. Tetapi jangan pernah memanfaatkan itu untuk kemudian mencari pride di luar, mencari penghormatan di luar. Dan yang terakhir tentang esteem. Wanita-wanita ingin dihargai sekecil apapun perannya di rumah. Ada beberapa pria yang mengatakan di dalam ruang konseling bahwa istrinya sudah tidak layak lagi diajak komunikasi karena udah jauh gapnya dari dia. Nah, kesalahan utama adalah kadang-kadang pria tidak ikut menstimulir pertumbuhan istri. Ternyata di dalam esteem ini para pria juga perlu mengupgrade istri, seperti kita kalau komputer ya, kita upgrade gitu. Seperti halnya handphone kita ada update juga. Seperti halnya status kita update juga. Nah, begitu juga kita berpasangan. Bahwa istri ingin dihargai sekecil apapun perannya, setidak enak apapun masakannya, setidak becus apapun dia ngurusin rumah, setidak cantik apapun dia dibandingkan dengan model-model di luar. Tetapi ini akan membuat dia menjadi wanita yang paling berbahagia di seluruh dunia misalnya. Nah, kita lihat bahwa kunci keberhasilan energizing cycle mengupayakan couple dan church ini harus dimulai dari diri sendiri. Jadi kita tidak bicara tentang kamu harus lakukan duluan. Baru saya lakukan. Saya mau lihat dulu, kamu udah mulai belum? Bukan itu. Tetapi suami dan istri mencintai tanpa syarat. Tanpa harus menunggu istri menghargai dulu. Tanpa harus menunggu istri mengasihi dia lebih dahulu, menghargai suami dulu. Tanpa harus menunggu suami mencintai lebih dahulu. Nah, ini sebetulnya satu syarat yang kalau kita lihat di dalam Efesus 5 ayat 33, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Ini adalah satu ayat yang sangat indah di dalam relasi kita dengan pasangan kita. Ketika kita dituntut untuk mengasihi istri, dan istri dituntut untuk menghormati suami, sebetulnya ayat ini bukan satu ayat yang dibuat-buat, tetapi karena tahu natur kita sebagai istri, sebagai seorang wanita yang menjadi istri, sebagai seorang pria yang menjadi suami. Nah, konsep pernikahan anak-anak Tuhan memang berbeda dengan pernikahan awal
pernikahan di luar kita. Karena pernikahan kita itu bicara tentang bagaimana Allah ada di atas. Allah berada menjadi pucuk daripada pernikahan kita, daripada perkawinan kita. Bahwa kita mau tunduk dan taat kepada Yesus. Dan Dia yang mendorong kita untuk berada dalam pernikahan yang buruk sekalipun, yang nggak romantis sekalipun, yang terlalu banyak sekali perintilannya dan terlalu banyak grafik turunnya, untuk kita bisa mencintai tanpa syarat dan menghormati pasangan terlepas dari pasangan kita mau melakukan atau tidak. Jadi tetap saja kita harus mengatakan bahwa saya mau menekankan itu harus dimulai dari diri saya lebih dahulu. Bukan dari dirimu, tetapi dari diri saya. Ini bicara tentang aku mau memulai ini dari aku sendiri. Nah, banyak sekali pasangan yang merespon lebih baik ketika ketaatan itu dilakukan tanpa syarat. Ini akan lebih baik lagi. Jadi dia akan terbiasa mencintai tanpa harus menunggu respect tadi. Dia akan berusaha untuk merespek tanpa menunggu love itu sendiri. Kita tidak peduli bagaimana pasangan kita melakukan itu. Karena kita bicara tentang pernikahan itu adalah bagaimana relasi kita dengan Allah. Maka kita mau melakukan itu karena kita memang taat kepada Allah. Kita melakukan itu karena kita memang menghormati Allah di dalam pernikahan kita. Biarlah Tuhan menolong kita bersama untuk menghidupi kasih Tuhan di dalam pernikahan kita. Baik kepada suami yang mencintai istrinya, baik kepada istri yang menghormati suaminya. Apakah ini mudah? Enggak. Tetapi ketika kita memahami bahwa Kristus hadir di dalam rumah tangga kita, maka kita mau mengatakan hari ini aku mau taat kepada Tuhan dan mengerjakan pernikahanku. Tuhan memberkati. Itu kan ada couple, chair. Tadi kan ada chair, ada couple gitu ya. Saya sih ngeliatnya yang C apa tuh Pak, yang pemenang itu ya, yang C pertama di chair itu memang dedicated. Menaklukkan. Ya penakluk ya. Itu memang penakluk. Apa namanya dedicatednya saya rasa sih itu untuk cowok gitu ya. Saya merasa. Ya. Tapi kalau yang lain-lain kan bisa aja itu cewek juga butuh Pak. Dan yang nah itu gimana sih Pak? Apalagi yang tadi itu yang terakhir tuh, yang chair kan. Chair saya. Itu juga dibutuhkan oleh perempuan. Apa sih Pak sebenarnya Pak yang jadi esensinya apa ya Pak? Itu sama dengan perintah yang mengatakan, "Hei istri-istri, hormatilah suamimu dan suami-suami kasihilah istrimu." Emang suami tidak perlu kasih dan istri tidak perlu hormat? Perlu kan? Tetapi yang utama bagi suami itu adalah pengakuan, penghormatan itu, kebutuhan dasar itu yang mesti terpenuhi dulu gitu. Bagi istri yang terpenting adalah dikasih, menghormati tapi gak mengasihi piye gitu. Bukan itu natur saya. Nah, demikian juga di share ini bahwa hal-hal yang lain itu ibarat hierarki, otoritas, wawasan, hubungan dan seksualitas itu juga diperlukan oleh istri. Iya, gitu. Tetapi laki-laki lah yang paling membutuhkan ini. Kalau kita pasangan suami istri, kalau kebutuhan yang salah satu terpenuhi, kebutuhan pasangannya kan juga langsung terpenuhi. Seksualitas, gak mungkin sendiri kan? Itu, Om Rio. Jadi bukan karena istri tidak perlu, tetapi kebutuhan pria yang utama itu adalah ini. Jadi untuk pria penuhilah itu. Yang lain akan mengalir gitu ya. Kepada wanita yang couple study juga begitu. Perlu nggak kita keterbukaan? Perlu. Loyalitas kita perlukan nggak? Perlu gitu. Tapi itu lebih dibutuhkan oleh wanita dari pasangannya. Maka pasangannya harus menjamin bahwa kebutuhan itu terpenuhi dengan baik. Jadi ini kalau kita mau tarik dengan skala untuk pria bicara soal chair ini di angka 89, katakan seperti itu. Apakah wanita punya kebutuhan itu? Iya, tetapi dia tidak di 89. Kebutuhan wanita untuk love ini di 89.
Apakah dia nggak butuh chair? Dia butuh, tetapi bukan di 89. Di 34 atau 45. Kita kasih contoh deh, para wanita yang kerja di kantor. Apakah dia mengejar kankes? Enggak. Apakah kemudian di dalam keluarga dia memimpin keluarga karena kankes? Keinginan untuk menaklukkan? Enggak. Tetapi ketika misalnya suami itu lelet dalam mengambil keputusan, tidak terbiasa di dalam keluarga asal mengambil keputusan, kemudian suami misalnya tidak terbiasa di dalam bersikap tegas, maka si wanita yang takut akan Tuhan akan mengambil alih untuk mengelola atau memanage rumah tangga. Tetapi bukan kebutuhan kankes. Tetapi kebutuhannya supaya rumah tangganya berjalan. Kita bisa lihat ya, berbeda sekali. Jadi yang satu ini ada core-nya, core bisnis, yang ini enggak. Itu sebetulnya. Terima kasih. Ini kan yang kalau saya baca ini chair sama couple ini kan teoritisnya ini kan terlalu ideal ya. Iya. Kalau ditanya bisa difulfill nggak ini? Kan susah pasti kan. Apalagi tergantung moodnya dan segala macam. Mungkin ada 1-2 di fulfill, sisanya nggak bisa, ya kan? Atau sebagian kecil yang bisa, sebagian besar nggak bisa. Atau juga ada yang sebagian besar bisa, sebagian kecil nggak bisa. Nah, ketika itu terjadi, apakah harus ada yang mengkompensasi? Sebab kalau enggak, ini gimana caranya ya kalau tiap hari saya harus baca, ingat couple kan susah juga. Dia juga harus bilang, chair, kan repot kita kalau terlalu ideal kan. Belum lagi anak-anak soalan ini, ada yang lain-lain gitu kan. Rasanya sih, nah apa yang kita bisa lakukan untuk mengkompensasi? Kalau ini menurut saya ya, ideal sekali. Kalau bisa begini, mantap sekali kan. Kalau masalahnya, kayaknya nggak mungkin deh dalam setiap hari. Kan nggak mungkin lah. Harus diakui kan, nggak mungkin. Ya. Gitu. Betul. Oke. Terima kasih, Pak Novel. Yang kami sampaikan memang merupakan pemahaman dari tataran psikologis, dari tataran teologi, dari tataran sosiologi. Memang ideal. Kami harus sampaikan yang ideal. Karena ini menjadi konsep, menjadi sebuah wawasan, menjadi sebuah kesadaran, gitu ya. 10 hukum Allah kurang sederhana apa sih? Bisa kita melakukan itu setiap hari? Tidak bisa. Tetapi itu yang harus disampaikan. Ada demikian juga dengan kami. Seperti halnya Khalil Gibran ngomong, aku sadar, kalau aku ngomong kepadamu, yang nyampe akan cuma 40%. Namun demikian, aku akan tetap ngomong supaya yang 40% itu betul-betul engkau pahami. Daripada saya milih cuma 40%, nggak ngomong berapa yang nyampe? 0%. Tapi saya tetap ngomong, meskipun saya tahu yang nyantol cuma 40%. Demikian sore ini kami tetap menyampaikan chairs dan couple, meskipun mungkin hanya sampai pada skala dilakukan. Tetapi kita tahu bahwa sebetulnya lengkapnya itu gitu. Hari ini kebutuhan saya untuk konkes mungkin nggak ada 5% aja, nggak apa-apa gitu. Dipenuhi untuk itu emang lagi nggak apa-apa kalau tiba-tiba ngomong Pak Duta Raja Novel gitu, misalnya Bu Esther, nggak perlu kan gitu. Seperti itu ya Pak Novel. Jadi itu memang tatarannya ideal, lengkapnya seperti itu. Kalau memang bisa semua ya baik, nggak bisa terlalu full, nggak terlalu persoalan, tetapi semua gitu, semua unsur terperhatikan gitu ya, nggak semua dalam terpenuhi dalam skala 9 atau 10, ada yang 3, ada yang 4, ada yang 8, tapi semua terpenuhi, semua terjawab, semua terlayani. Bu Linda akan menyampaikan sebuah contoh. Ya, saya menambahi bahwa memang Bapak Ibu terkasih, pernikahan itu adalah belajar seumur hidup. Kita sering dengar dari orang tua kita, kakek nenek kita seperti itu, dan memang bisa dikatakan mau tidak mau setiap hari adalah kesempatan untuk kita belajar bertumbuh, belajar mengenal pasangan kita, belajar melakukan sesuatu yang
lebih baik lagi. Nah, satu waktu ada satu pasang yang datang kepada kami ketika kami bawakan sesi ini. Itu di dalam satu situasi relasi yang sangat buruk. Mereka sangat kesenggol dengan sesi ini, dan mereka katakan pernikahan kami sudah di ujung tanduk. Bukan sekedar kesenggol atau tersentuh, ya, ketiban sama sesi ini. Ya, nah, saya membantu mereka, saya dengan Pak Jarwo membantu mereka di dalam beberapa sesi konseling, yang kemudian di ujung, nggak cuma satu kali ya Bapak Ibu ya, karena mereka sudah menikah sekian belas tahun, hampir 20 tahun, mereka bisa melakukan ini bersama-sama. Jadi bisa dikatakan ini bukannya tidak mungkin, tetapi apakah kita mau itu? Tanpa harus memandang pasangan kita nyebelin gitu ya, karena kita tanpa sadar memang setiap hari kita nyebelin bagi pasangan kita. Jadi yang perlu kita sadari adalah apakah saya mau melakukan, itu aja sih Pak, lebih sederhananya. Karena tantangan setiap hari adalah kita merespon balik ketidaknyamanan kita terhadap pasangan kita, atau kita merespon dikasih Tuhan dengan cara yang lebih baik. Seperti tadi Bu Desi sharing tentang panci panas itu, Bu Desi bisa malamnya tidur sama anak-anak dibiarin gitu ya, Pak Ricardo. Tetapi tentunya yang Tuhan mau, enggak dong, ada es yang harus dipenuhi, misalnya seperti itu. Nah, ini yang kita harus melihat di mana celahku bisa taat kepada Tuhan. Sekalipun pasangan kita sangat menyebalkan. Mari kita belajar hidup dengan pasangan yang menyebalkan dan mencintai yang menyebalkan. Ya, seperti yang disampaikan Bunda tadi, dalam sesi-sesi berikutnya kan mereka lakukan konseling. Memang tugas kami sebagai konselor itu bukan menyelesaikan persoalan. Tugas kami adalah menunjukkan pintunya, jendelanya, supaya dia bisa melongo, oh itu loh. Oh, supaya dia bisa juga keluar dari persoalan itu lewat itu pintunya. Nah, itu tergantung dari berhasil. Iya, mereka, tugas kami akan membuat mereka paham gitu. Setelah mereka memahami, mereka mau melakukannya enggak. Dan ini puji Tuhan, kami bersyukur Bapak berakhir dengan baik. Demikian, Pak. Gimana Pak Novel, Bu Esther? Cukup penjelasannya? Setuju. Memang dengan berjalannya waktu kan lama-lama ya mungkin yang care sama couples ini kan makin bisa terimplementasi kan seiring dengan waktu sebenarnya. Karena memang lama-lama juga makin kenal dengan pasangan kan. Ya. Karena tadi kan dia bilang sekolah kan, makin lama sekolahnya kan mestinya makin mantap dong. Ya. Kan? Saya kira orang yang paling konyol ada udah lama sekolah nggak lulus, nggak makin smart gitu menghadapi pasangan. Nah, itu udah repot itu. Kasihan kan. Biasa. Makin lama makin nggak ngerti pasangannya, udah susah itu. Kecuali kalau udah pikir lagi ya Pak, kan lupa sama istrinya juga lupa. Itu pikun kan. Nama pasangannya Sungguh luar. Sama-sama hidup dalam kasih dalam Tuhan gitu ya. Semoga kita tetap komitmen dengan semua yang kita cita-citakan sewaktu kita memulai hidup kita berumah tangga.